Ya, halo Tribuners, kembali lagi di dalam program Tribun Solo On Cam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berbahayakah ibu hamil atau ibu melahirkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saat ini telah hadir dosen dari Universitas Aisyah Surakarta, Ibu Mariatun. Selamat siang, Bu. Selamat siang menjelang sore ini ya. Oh ya, Ibu, siap. Ya, Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan untuk ibu melahirkan atau ibu hamil dalam masa-masa yang mungkin kurang tepat mengingat saat ini persebaran virus COVID-19 sendiri juga cukup tinggi dan untuk membahayakan. Dari data BKKBN sendiri untuk ibu hamil atau ibu melahirkan sendiri terjadi peningkatan jumlahnya di pandemi COVID-19 ini karena ada penurunan jumlah peserta KB pada bulan Maret 2020 dibandingkan pada bulan sebelumnya. Untuk menjaga tips-tips untuk menjaga agar ibu, mungkin kita mulai dengan ibu yang hamil dulu, agar tetap ibu hamil ini agar tetap sehat di tengah pandemi seperti ini, seperti apa Ibu? Mungkin Bu, langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk ibu hamil sebenarnya apakah itu masa pandemi ataupun tidak, saya rasa sama. Artinya perlakuan ataupun kebutuhannya sama, yaitu membuat seorang ibu hamil nyaman dengan kehamilannya, kemudian tidak beresiko terhadap kondisi kehamilannya. Kalau pada saat pandemi ini, saya kira memang lebih harus ini ya, lebih hati-hati lagi, walaupun sebenarnya tidak pandemi saja juga harus hati-hati. Akan tetapi berbagai masalah pada ibu hamil sendiri bisa terjadi karena kekhawatiran atau bentuk baik fisik maupun psikologis. Kebutuhan secara fisik seperti makan, minum, vitamin, mineral, saya kira sangat membantu untuk mensupport kehamilan, apalagi yang baru menginjak trimester pertama. Trimester pertama itu tiga bulan pertama, karena di situ untuk pembentukan organ tubuh bagi janin. Saya kira itu. Kemudian kalau trimester kedua itu penguatan ya, penguatan terhadap organ tubuh yang sudah terbentuk. Kemudian di semester 3 itu pematangan pada organ tubuh pada janin tersebut. Nah, Mas Agil juga perlu ketahui, ternyata problem selama kehamilan bagi seorang wanita itu berbeda-beda. Ada yang wanita secara fisik kuat, ada yang secara fisik kurang kuat. Artinya misalnya sampai mual muntah berlebihan. Ini memang wajar, atau istilahnya secara teori memang ada peningkatan hormonal pada seorang wanita sehingga terjadi muncullah mual dan muntah. Pada seorang wanita juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Psikologis itu macam-macam ya, suami, pasangannya, atau putranya, atau lingkungannya. Nah ini, apalagi di pandemi ini rasa kekhawatiran kemungkinan bisa muncul pada seorang ibu hamil. Nah, saya kira untuk permasalahan yang pada ibu hamil ini memang harus menjaga support untuk kebutuhan secara fisik maupun secara psikologis agar dedek yang ada di kandungan ini tidak mengalami masalah. Karena memang sekarang permasalahannya tidak perlu menyalahkan yang hamil di masa pandemi karena memang benar-benar mau keluar itu juga ketakutan sehingga menunda KB, apalagi kalau tidak ada informasi yang akurat dari seorang tenaga kesehatan terkait dengan jika nanti, apalagi kebanyakan ini Mas Agil, di lingkungan kita, KB yang sifatnya seperti hormonal, seperti suntik, pil, itu
ya IUD masih relatif sedikit, tapi kalau yang suntik atau pil itu relatif lebih banyak. Nah, ini yang membuat suntik itu harus ke tenaga kesehatan, khususnya di puskesmas. Mereka takut kalau ke layanan kesehatan itu kan takutnya di sana ada pasien-pasien yang datang tidak tahunya ternyata corona, karena memang masyarakat masih ada kekhawatiran untuk pergi ke layanan kesehatan khususnya untuk melakukan pemakaian kontrasepsi. Nah, ini karena di situ jedanya biasanya tenaga kesehatan itu memberikan jeda apa namanya waktu agar mempunyai kesempatan, misalnya tidak sehari 2 hari, biasanya akan dilebihkan kurang lebih 7 hari, ngaten. Sehingga apa? Kalau dia 1-2 hari, 3 hari lupa, masih ada kesempatan mundur gitu ya, sehingga tidak terjadi pembuahan di istri. Ya, itu ya Mas Akil ya. Ada lagi Mas Akil. Kalau untuk ibu hamil sendiri Bu, apakah potensi tertular COVID-nya sendiri semakin rentan atau seperti apa Ibu? Iya, kalau ibu hamil, saya kira kalau pada saat trimester pertama, siapapun termasuk ibu hamil khususnya, memang pada saat trimester pertama ini baru mulai adaptasi. Tadi saya mengatakan ada perubahan hormonal, di mana mau makan saja itu nggak enak. Karena apa? Karena secara fisiologis, secara normal, itu sebenarnya ada hormonal yang membuat bermanfaat di kandungan, artinya untuk tumbuh kembang janin di kandungan. Akan tetapi efeknya ke lambung ini adalah terjadi kayak mual muntah, jadi zat asamnya itu menjadi berlebih. Nah, ini kalau wanitanya seorang ibu ini memikirkan kondisi mual muntahnya, pasti akan bertambah menjadi lebih parah dibanding dengan ibu yang merespon secara positif ilmu yang tadi, ternyata mual muntah itu bermanfaat bagi kehamilan janin saya, karena di sana tempat janin itu akan menjadi lebih subur, tetapi dampak ke ibunya itu akan terjadi peningkatan zat asam sehingga menimbulkan kayak enek, mual, pengen muntah kayak gitu. Jadi ini perlu juga sebenarnya ibu-ibu hamil itu tahu ilmu sebenarnya. Kalau saya merasakan ada mual muntah, enek, harus disupport bahwa ini loh masa-masa kritis saya, masa-masa di mana anak saya di dalam rahim itu butuh tempat yang nyaman, butuh tempat yang subur, sehingga dia bisa, benih itu bisa menempel di dalam rahim itu dengan kuat. Sehingga sugesti yang dimunculkan ibu sendiri itu akan mempengaruhi psikologis. Nah, kalau tadi Mas Akil mengatakan apakah dampaknya itu beresiko terhadap ibu hamil, saya kira iya. Karena kalau tidak ada support secara psikologis, mual muntah hanya pokoknya ini hamil, mual muntah, nah ini sangat resiko sekali jika ada di sekitarnya virus COVID gitu ya. Bukan virus COVID saja, virus-virus yang lain juga akan memberikan dampak kepada ibu tersebut lebih mudah. Mungkin teler, dikatakan teler ya, tidur terus, mual muntah, pusing gitu. Bahkan ada yang gendong amben loh Mas. Gendong amben itu ya benar-benar nggak kuat, berdiri seperti ini nggak kuat. Nah, tapi nanti setelah masa adaptasinya udah baik, si ibu tersebut bisa duduk, diharapkan. Artinya gitu, di semester pertama ini atau di 3 bulan pertama masa kehamilan kan secara imun dari ibu sendiri kan berkurang Bu, karena mungkin mengalami teler dan sebagainya yang membuat si ibu ini jadi susah makan dan sebagainya. Mungkin untuk tips-tipsnya agar si ibu ini tetap menjaga pola makan dan asupan gizinya seperti apa Ibu? Untuk memperkuat imunitas tubuh di ibu sendiri. Untuk memperkuat imun, saya kira ibu hamil makan yang disenangi dan yang bergizi. Banyak sebenarnya. Tetapi ingat setiap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, jika memang
panjenengan suka dan itu bergizi, monggo. Tetapi memang di situ jangan sayuran tetap diperbolehkan, mau daging diperbolehkan, asalkan memang pada saat trimester pertama ini khususnya daging memang harus sedikit lebih hati-hati ya, karena proses lambung baru mungkin mengalami proses adaptasi. Sehingga kalau panjenengan makan sedikit tapi sering, nah ini yang dianjurkan. Jangan langsung banyak, akan menimbulkan respon yang kurang nyaman di dalam lambung. Saya kira nanti ada beberapa multivitamin pada saat trimester pertama itu akan disupport atau diberikan kepada ibu jika panjenengan datang ke tenaga kesehatan. Khususnya di trimester pertama ini, ibu-ibu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Karena zat besi ini unsur utama pada seorang janin untuk membentukkan alat-alat yang vital di dalam tubuhnya, jantung, paru, mata, ginjal pada janinnya. Sehingga jangan sampai ada unsur yang kurang, karena ini bahan bakunya itu asam folat. Gitu, ya. Asam folat bisa didapatkan dari mana? Asam folat bisa didapatkan atau zat besi itu bisa didapatkan dari makanan seperti daging, sayur, itu banyak mengandung zat besi. Kemudian kacang-kacangan juga banyak mengandung zat besi. Kemudian kedelai ada, tapi memang relatif yang lebih banyak adalah proteinnya. Ya. Kemudian tadi saya menghimbau, kalau benar-benar ada yang kasus yang tidak bisa sesuap nasi pun misalnya, panjenengan saya harapkan ini ada trik ya, semoga bisa membantu. Puasa, nah ini aneh ya, kok puasa kok malah dianjurkan sama Bu Mariatun, itu gimana? Betul. Jadi kalau puasa, jadi kalau tadi kalau masih bisa makan sedikit tapi sering dan itu tidak keluar atau tidak muntah, monggo. Panjenengan bisa makan biskuit, bisa makan nanti dengan pola gizi yang seimbang, sedikit tapi sering. Tapi kalau ada wanita yang hamil sama sekali, setiap makan 1 sendok, balik lagi. Susu, balik lagi. Nah itu ada triknya kalau dari saya puasa. Tetapi puasanya memang tidak ini, tidak full. Seharian penuh. Tidak full. Ya, dijaga. Jangan sampai panjenengan puasanya ini harus panjenengan biasanya tahu tajin ya, tajin. Nah, tajin itu salah satu nutrisi yang bagus untuk menggantikan sementara waktu si ibu ini menjelang bukan menjelang ya, masa puasa. Sehingga memang kita mengistirahatkan kandungan atau rahim kita, kemudian di lambung kita itu juga harus dibenahi dulu. Jadi nanti kalau si Dedek juga diajarkan support, saya pengen menghipnoterapi ya Mas ya. Jadi seorang ibu itu harus latihan menghipnoterapi, bahwa pada saat puasa kok berat banget, mosok hamil kok nggak apa-apa daripada jenengan mutah-mutah. Tetapi kalau mutahnya berlebihan, kami sarankan tetap harus ada kayak cairan infus ya. Kalau benar-benar panjenengan tidak bisa minum apapun atau memasukkan cairan apapun, ngaten. Sehingga harapan ini bisa membuat si ibu walaupun dengan tajin tetapi ada cairan infus. Tapi saya harap nggak usah pakai infus, harus membuat emosionalnya, psikologisnya ini mampu mengalahkan yang namanya nyidam. Membuat dibilangin dedeknya ini, di hipnoterapi bahwa Dedek, jangan rewel dulu ya, kita sama-sama berjuang di pandemi. Loh, ini ngomongnya sama siapa? Ngomongnya sama bayi, janin. Sehingga harus disugesti betul. Untuk memberikan support, yaitu kekuatan spiritual, tentunya berdoa sama Allah agar dikuatkan. Karena itu efek yang luar biasa bagi seorang ibu hamil tetap menjalankan ibadah,
menenangkan pikirannya sendiri, dan membuat dirinya tidak rewel dengan kondisi seperti ini. Saya kira wanita harus lebih hebat, lebih mandiri. Insya Allah putra putri panjenengan yang ada di kandungan ini nanti akan mendapatkan sugesti yang luar biasa dari apa yang jenengan tanamkan, dari apa yang jenengan lisankan, dari apa yang jenengan komunikasikan walaupun lewat hati. Jangan sungkan untuk berbicara dengan janin walaupun itu masih trimester pertama. Gitu Mas Akil. Iya Bu, terkait dengan tadi mungkin di tengah pandemi ini kan juga banyak ibu yang takut untuk melakukan pemeriksaan mungkin di klinik atau sebagainya. Lalu tadi Ibu juga mengatakan bisa menggunakan alternatif klinik dengan home care. Kalau tidak semua daerah kan ada pelayanan klinik home care sendiri. Nah, untuk tips-tips untuk memilih tempat atau klinik pemeriksaan untuk ibu hamil ini, mungkin tips-tipsnya seperti apa Bu supaya aman dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19 sendiri, Bu? Terima kasih. Ini masih pada ketakutan untuk berkunjung di tenaga kesehatan. Saya kira yang bijak adalah tetap melakukan pemeriksaan untuk secara berkala gitu ya. Apalagi kalau pas kondisinya ngedrop atau kondisinya tadi nggak mau makan, kemudian nggak punya FE, dibiarkan, jangan. Saya kira panjenengan harus tetap membutuhkan zat besi, asam folat pada saat kehamilan di awal-awal ini. Karena saya resikonya terlalu harus ditanggung seorang ibu, bahan bakunya ini yang harus kita siapkan. Saya yakin trik untuk pemilihan klinik, saya kira semua sudah bijak dengan protokol kesehatan, jelas nggih. Karena di puskesmas pun juga ada protokol kesehatan. Artinya tenaga kesehatan itu juga sebagai layanan garda terdepan itu ya memang harus membuat suatu jalan khusus bagi pasien yang dari screening itu didapatkan tanda demam saja sudah disendirikan, duduknya pun sudah disendirikan. Khusus bagi yang tidak suhu tubuhnya dalam kondisi normal pasti akan diberikan jalan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Saya kira untuk layanan kesehatan pilih-pilihnya ya selama dengan menggunakan protokol kesehatan, insya Allah panjenengan aman. Yang was-was itu tidak hanya pasiennya, kami pun dari tenaga kesehatan itu juga kadang-kadang was-was karena ketidakjujuran dari seorang pasien untuk mengatakan yang sebenarnya data itu kadang-kadang ditutupi. Inilah hal yang membuat COVID di Indonesia ini semakin meningkat terus. Perjalanannya semakin panjang gitu. Karena memang dampaknya memang kalau sudah orang dianggap COVID itu kayak dijauhi, kemudian nggak ada progres hidup yang lebih baik, bukan. Itu salah sekali. Dan kadang-kadang kita nggak sadar, kita itu termasuk yang mungkin terkena virus tapi nggak ada gejalanya, itu juga ada. Nah ini di sekitar kita juga belum melakukan rapid test ataupun CPR yang diharapkan. Ya, terkait itu Bu, rapid test. Kalau untuk ibu hamil dan atau ibu melahirkan, untuk di rapid test sendiri kan pasti kemungkinan besar kan reaktif karena imunnya mungkin saat itu sedang drop. Apakah untuk ibu hamil dan ibu mungkin yang mau melahirkan seperti itu, apakah juga diwajibkan untuk rapid test Bu sebelum melakukan proses persalinan Ibu? Gini Mas Akil, setiap tindakan yang memang betul sekali yang panjenengan katakan, kadang-kadang dilema juga untuk rapid test ini, khususnya pada kasus-kasus yang demam, dehidrasi, misal seorang ibu kekurangan cairan, dehidrasi, kemudian akan mengalami kondisi kekurangan cairannya itu berlebihan, juga bisa mengalami untuk rapid test-nya itu positif. Seperti kasus-kasus
DHF itu juga rapid testnya seringnya positif, gitu. Sehingga, tetapi untuk ibu yang akan melahirkan, yang SC khususnya gitu nih, yang SC, kemudian pasti nanti dari tenaga kesehatan sebaiknya melakukan screening. Apakah ada kontak, ada tanda dan gejala seperti ini, kemudian dari mana ibu ini, maksudnya apakah berdomisili tetap atau pendatang, kayak gitu screeningnya ada, Mas. Sehingga kalau memang ada indikasi ke sana pasti akan dilakukan rapid test. Tapi kalau tidak. Khususnya bagi yang SC, SC ini yang sesar, memang tenaga kesehatan tetap memberlakukan untuk pemeriksaan sebagai salah satu langkah. Karena kalau ada kasus yang seperti ini kan bisa melockdown semua ya. Artinya rumah sakit harus di lockdown, tenaga kesehatannya harus di lockdown. Nah, ini juga akan sangat tidak nyaman bagi sebuah rumah sakit dan masyarakat yang harus ditangani. Karena kalau satu kru di operasi ya, atau di kamar operasi itu minimal ada 2 dokter, kemudian ada 4 perawat, belum nanti asisten. Jadi memang sekarang tidak hanya pada ibu yang melahirkan, tetapi pada tindakan yang bedah biasanya akan lebih bijak jika memang dilakukan pemeriksaan yang mengarah ke COVID ya, virus COVID-19. Kalau semisal Bu, untuk ibu yang mau katakanlah melahirkan, terutama dengan sesar, tadi kan dikatakan dilakukan tracking terlebih dahulu. Ternyata misalnya ada contoh kasus ternyata ibu ini positif COVID-19 dan ini sudah waktunya untuk melahirkan. Nanti tindakan medisnya seperti apa, Ibu? Kalau memang bisa melahirkan secara normal, nggak apa-apa. Ya memang harus ditolong. Karena apa? Kami nggak boleh membeda-bedakan. Pasti akan ada ruangan khusus. Dan itu tidak boleh dilakukan di maksudnya di klinik yang mungkin tidak menangani COVID. Jadi ada rumah sakit yang menjadi rujukan yang sudah dipilih dengan fasilitas untuk menangani pasien COVID, itu ada. Jadi tidak di klinik. Kalau di klinik jelas Nyon Sewu mungkin tidak mempunyai perlengkapan yang sudah disediakan. Kalau memang positif, kalau enggak ya insya Allah enggak. Gitu Mas Akil. Berbahaya enggak sih Bu, posisi sang ibu sedang positif COVID-19 lalu melahirkan, Bu? Kalau berbicara tadi berbahaya enggak, saya yakin kita kembalikan bahwa virus COVID ini memang beresiko, khususnya pada orang-orang yang mempunyai imunitas yang rendah. Apalagi kalau yang bersalin ini juga terjadi perdarahan. Nah, perdarahannya itu normal atau tidak normal. Artinya normal itu ada takarannya ya. Oh, ibu ini kalau melahirkan perdarahannya kurang dari 500 cc, normal. Kalau lebih dari 500 cc, yang keluar darah yang dikeluarkan berarti tidak normal. Nah, ini kalau mengatakan berbahaya ya berbahaya, tetapi kita juga mempunyai suatu imunitas. Saya yakin di dalam tubuh kita ini ada beberapa kekebalan yang memang diciptakan dan tangguh. Sehingga jangan sampai menjadi kekhawatiran yang berlebihan yang justru bisa menurunkan imunitas kita. Ada contoh kasus nggak Bu? Mungkin posisi ibu dalam posisi melahirkan lalu mungkin terjadi mungkin pendarahan atau dan sebagainya, efek dari corona ini ada contoh kasus nggak Bu? Selama ini belum ada, artinya saya belum pernah mendengar bahwa ada, karena memang itu secret ya, atau rahasia gitu ya, ditutupi. Tapi jelas kalau masalah untuk kasus-kasus yang seperti ini, bahkan dulu ada seorang dokter hamil, dia menjadi tenaga relawan COVID. Alhamdulillah selamat, tapi juga ada teman kami atau dokter atau perawat yang hamil, ternyata Allah
berkehendak lain juga ada. Jadi Itu mungkin perjuangan. dapat saya garis bawahi jika psikologis dari sang ibu dalam saat melahirkan sangat berperan penting, Bu, ya. Penting. Artinya tidak terlalu takut dengan virusnya sendiri karena seperti yang kita tahu juga virus corona ini sendiri kan sampai hari ini belum ada vaksin, sehingga kan proses penyembuhan dari corona sendiri kan juga kita hanya didoping dengan vitamin dan penguatan psikologis. Artinya ini juga berlaku juga untuk ibu yang mau dan pasca melahirkan seperti itu, Bu, ya. Iya, benar sekali. Kalau untuk itu, Bu, sang buah hati, Bu, apakah juga bisa tertular juga, Bu, dari ibu yang mungkin saat melahirkan positif, Bu? Soalnya kan dari beberapa kasus sendiri kan masyarakat juga khawatir dengan adanya kasus ibu yang melahirkan dalam posisi COVID, nanti bayinya seperti apa kan juga khawatir. Nah, mungkin dari selama ini yang terjadi di Indonesia seperti apa, Ibu? Ya, untuk kasus jika sudah terdeteksi sejak awal seorang ibu terkena COVID, tentunya perawatannya memang harus dipisah dulu untuk antara ibu dengan bayinya. Karena ini riskan sekali penularannya melalui droplet gitu ya. Tetapi ASI itu setahu saya masih tetap harus diberikan ASI walaupun dengan peras. Tetapi ibu harus memakai masker yang aman. Pada saat melakukan pemerahan ASI itu memang harus protokol banget, kemudian tetap harus diberikan ASI. Karena ASI ini menjadi sumber imunitas yang luar biasa bagi seorang bayi yang baru dilahirkan. Sehingga, tetapi kalau memang ada indikasi yang istilahnya ibunya dalam kondisi yang kritis, tentunya tidak gitu ya. Jadi artinya bisa tertular juga, Bu, kalau sang ibu mungkin dalam kondisi melahirkan saat positif, Bu, dari bayi, Bu. Penularan COVID ini melalui droplet. Droplet saja, nggih. Droplet itu berarti percikan ludah. Selama bayi ini tidak, artinya nanti kontak, artinya biasanya akan disendirikan perawatannya. Tetapi menunggu lagi untuk selanjutnya masa perawatan itu ibu akan menjadi lebih baik lagi kondisinya. Tetapi harus, ya nanti selanjutnya harus ini ya, bonding attachment-nya harus ada, tetap ada. Kalau dikatakan resiko, pasti beresiko. Tetapi saya kira jangan takut berlebihan, siapa tahu nanti setelah mendapatkan ASI, imunoglobulin yang tinggi, imunitas yang tinggi, bayi panjenengan insya Allah akan mendapatkan kekebalan yang baik sehingga bisa melawan COVID. Tadi dibilang ASI untuk anak meskipun disendirikan dengan sang bayi, tapi masih bisa diberikan. Berarti ibu yang mungkin dalam posisi yang positif COVID-19 ini ASI-nya tidak tertular COVID, Bu? Enggak. Saya kira enggak. Karena memang di awal penelitiannya ludah, droplet. Dan pernafasan mungkin, Bu, ya? Iya. Nah, kalau misalnya si ibu melahirkan lewat perwaginan, tetapi yang membuat janin berbahaya tadi, ibu ada ya kasusnya seorang ibu melahirkan meninggal dengan COVID itu ada. Nah, kejadiannya kemungkinan ibunya sudah mengalami mempunyai kondisi yang benar-benar virusnya menyerang pada bagian organ paru. Penyakit bawaan biasanya. Iya, susah untuk bernafas. Nah, inilah yang membuat kegagalan persalinan pada seorang ibu hamil dengan COVID. Saya kira kalau misalnya ibu hamilnya mau bersalin, kena COVID, tapi kondisinya bagus, perawatannya pada saat di rumah sakitnya juga, persalinannya juga tidak masalah, insya Allah akan bisa menolong bayi dan ibunya. Oh iya, Bu, untuk closing statement Bu sendiri, Bu, mungkin untuk menjaga sang bayi agar dan ibu mungkin pasca melahirkan dari sang ibu, imunnya sedang menurun, dari sang bayi sendiri daya tahan tubuhnya belum terbentuk. Mungkin
tips-tips untuk menjaga ibu pasca melahirkan dan sang bayi agar terhindar dari COVID-19 seperti apa, Ibu? Siap, Mas Agil. Ini saya senang sekali kemarin kami alhamdulillah dapat kesempatan dari Kemenristek-Dikti ya. Maksudnya hibah yang bagaimana peran dikti, peran pendidikan tinggi melalui sebuah universitas bisa sampai ke masyarakat. Nah, ini salah satu upayanya meningkatkan pengetahuan pada ibu pasca salin, yang saya pernah mengatakan bahwa ibu pasca salin ini adaptasinya luar biasa, apalagi yang baru pertama. Yang kedua saja kadang-kadang juga problematikanya ada, misalnya anak pertama dan anak kedua masih sangat pendek usianya. Kalau ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan tentunya baru pengalaman sekali bagaimana proses adaptasi orang bersalin itu luar biasa. Pertama harus di jalan lahir misalnya normal atau SC yang bedah sesar gitu ya. Itu juga kan aktivitasnya akan sedikit terganggu, yang biasanya bisa jalan, duduk dengan baik, nyaman, ini ada rasa tidak nyaman. Nah, kemudian payudara, itu juga akan ada adaptasi bagaimana kebutuhan nutrisinya bayi ini berasal dari payudara panjenengan melalui pemberian ASI. Sehingga mungkin ada sedikit kelenjar mama yang membesar untuk menghasilkan ASI, air susu ibu yang diharapkan oleh bayi. Saya kira emosional pada saat pasca melahirkan itu juga terkuras betul, gitu ya, karena capek, kelelahan, dan bahkan tidak sedikit berarti banyak ya, wanita yang pasca melahirkan itu adalah mengalami depresi, walaupun tingkat ringan, kesedihan, kemudian merasa tidak diperhatikan, sering meneteskan air mata. Nah ini sebenarnya kalau dikatakan depresi hanya ringan ya nggak masalah, itu namanya baby blues gitu ya, atau blues. Kondisi pasca salin. Nah ini tolong jangan diperpanjang ya. Artinya apa? Kalau panjenengan sedih enggak apa-apa, tapi harus makan gitu ya. Ya direlaksasi sendiri ya. Ditimbang-timbang manfaatnya apa. Nah ini butuh support sebenarnya. Saya mau mengatakan peran ayah pada saat peran ayah atau ayah ASI ini ya. Ayah ASI ini di Indonesia belum begitu menjadi sebuah keharusan, tetapi mau enggak mau penting. Karena apa? Yang bisa memberikan support terbesar saat pasca melahirkan adalah suami. Ibu-ibu yang pasca bersalin makan untuk memenuhi kebutuhan ASI, nggak boleh tidak. Minum yang banyak. Khususnya ini saya satu resep bagi panjenengan yang di awal pasca melahirkan, tolong pasti perubahannya ada. Kagetnya juga ada. Tetapi panjenengan akan sangat tidak adil jika sampai menimbulkan kondisi tidak mengeluarkan ASI. Kita kan mungkin di Indonesia sendiri kan ada budaya tilik bayi, kata orang Jawa bilang. Di tengah masa pandemi ini apakah juga harus itu juga Bu, ditunda dulu mungkin untuk tilikan bayinya. Mengingat si bayi ini nanti juga rawan kalau ditiliki banyak orang kan. Ya, terima kasih Mas Agil. Sebenarnya Mas Agil, saya ini senang sekali saat ada orang sadar bahwa ada anak kecil di depan kita. Pada tidak saat pandemi saja, tangan kita itu harus stop untuk apa ya namanya pegang-pegang, ya. Kemudian masuk ke kamar bayi gitu. Saya kira itu nggak adil buat bayi gitu ya. Tetapi budaya sudah maunya itu emansipasi, kemudian bersilaturahmi, itu bagus banget. Pokoknya niatnya yang baik-baik, tapi tidak harus ketemu bayinya. Jadi apalagi di pandemi ini, kalau kita bijak, tentunya kita nggak usah lewat WA dulu aja. Selamat
untuk atas kelahiran putra-putrinya, semoga menjadi anak yang berbakti. Nah, support-support kayak gitu aja yang diberikan. Tapi saya kira di pandemi ini masyarakat sudah tidak tilian. Banyak yang tidak tilian, Mas. Jadi ya insya Allah semua maklum. Ke depan kalau memang harus ada tilian, pakailah masker, cuci tangan yang bersih, dan tidak lama berkunjungnya, kemudian juga tidak harus menyentuh bayinya. Ngaten Mas Akil? Ya, siap. Terima kasih sekali Bu, perbincangan yang sangat menarik tadi seputar kehamilan dan persalinan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, Tribuners, sekian perbincangan kita dengan Ibu Mariatun, dosen dari Universitas Stikes Surakarta. Sampai bertemu di program Tribun On Cam selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.